Bab 171. Gerakan Harley Ye. Di tengah malam, aula utama istana kerajaan Zhao. Sesosok orang berdiri tegak, mengenakan jubah naga, tapi ekspresinya sedih, kepalan tangannya digenggam hingga pucat, kesedihannya bercampur dengan ketidakberdayaan. Orang ini adalah David Zhao, kaisar kerajaan Zhao. Yang mulia, aku sudah berusaha sebisanya. Di depan David Zhao, seorang pria paruh baya berlutut dengan satu lutut. 100.000 tentara telah disebar di ratusan mil, tapi mereka belum menemukan jejak orang-orang itu. Ini bukan salahmu. David Zhao menarik napas dalam-dalam. Orang-orang itu seharusnya bukan orang biasa. Bahkan penasihat pun dibunuh secara brutal. Seberapa banyak pun tentara biasa yang pergi, semuanya akan sia-sia. Begitu David Zhao selesai mengatakan ini, sesosok bayangan muncul di depan mereka berdua bagaikan hantu. Orang ini, tentu saja Harley Ye yang menyelinap ke istana. Kamu. Mata David Zhao tiba-tiba menyipit. Siapa kamu? Di samping, pria itu mengeluarkan pedang panjang dari pinggangnya dan melindungi David Zhao. Harley Ye tidak berbicara, hanya mengeluarkan token. Ada energi spiritual yang tertinggal di token, di atasnya terukir kata, Sekte Hang Yue. Setelah melihat token Sekte Hang Yue, ekspresi David Zhao dan pria paruh baya itu berubah, lalu memberi hormat kepada Dewa Sekte Hang Yue. Aku bukan dewa, kata Harley Ye, lalu menyimpan token Sekte Hang Yue, tapi dia tidak pernah melepas penutup kepala dan jubah hitamnya. Mohon bantuan dewa untuk menyelamatkan rakyat kerajaan Zhao kami dari bencana dan kesulitan. David Zhao tampak sangat gembira, dia berlutut di depan Harley, meskipun dia adalah kaisar, tapi di depan Harley Ye, dia hanya manusia biasa yang lemah. Aku akan menemukan pembunuh sebenarnya. Harley Ye mengeluarkan sentuhan lembut kekuatannya untuk membuat David Zhao berdiri. Kemudian bertanya, di mana penasihat kerajaan kalian? Penasihat yang disebut Harley Ye juga merupakan anggota Sekte Hang Yue. Setiap sekte akan mengirim seorang murid untuk menjadi penasihat di kerajaan dunia fana. Tingkat kultivasi mereka tidak tinggi, tapi di mata para manusia fana, itu sudah sangat luar biasa. Di samping, pria paruh baya sudah berjalan mendekat dengan membawa sebuah kotak batu giok. Di dalam kotak giok ada jubah bernoda darah dan tertulis Sekte Hang Yue dengan jelas. Setelah melihat ini, Harley Ye mengerutkan kening. Dia segera melihat ke David Zhao dan yang lainnya, lalu berkata dengan serius, di laporan kalian tidak mengatakan bahwa murid Sekte Hang Yue kami yang diutus ke kerajaan Zhao telah tewas. Mohon dewa memeriksanya dengan jelas. David Zhao gemetar ketakutan. Kemarin, penasihat pergi untuk berpatroli, dia tidak pernah kembali. Kami mengirim seseorang untuk mencarinya, tapi ketika penasihat ditemukan, hanya jubah ini yang tersisa. Harley Ye tidak berbicara, dia berpikir dalam hati mungkin penasihat kerajaan Zhao telah menyadari sesuatu, tapi kekuatannya tidak cukup. Tidak hanya tidak menaklukkan kekuatan jahat pihak lawan, tapi dia malah kehilangan nyawanya dan hanya tersisa jubah yang bernoda darah ini. Memikirkan hal ini, Harley Ye perlahan mengambil jubah bernoda darah itu dan cahaya di matanya menjadi tidak menentu. Orang dengan tingkat kultivasi alam Ren Yuan hanya tersisa jubahnya saja. Pikiran Harley Ye melayang. Dia menyentuh dagunya dan diam-diam menganalisa hal ini di dalam hati. Jadi, kekuatan jahat itu setidaknya adalah seseorang yang berada di alam-alam Ren Yuan atau mungkin saja kultivasi tingkat alam Zhen Yang atau alam Ling Su. Alangkah baiknya jika orang itu bukan di alam Kong Ming. Sambil memikirkan ini di dalam hati, Harley Ye mengendus jubah bernoda darah itu dengan perlahan. Jubah itu memiliki bau darah yang kuat, tapi di bawah bau darah yang kuat, ada bau yang sangat menyengat dan sensitif. Aroma pil obat. Yang menyerangnya jangan-jangan seorang master pemurnian pil.
Harley Ye sedikit menyipitkan matanya. Sebagai seorang master pemurnian pil, dia sangat sensitif terhadap aroma obat pil. Jubah di tangannya ini ada sedikit aroma obat. Setelah meletakkan jubah bernoda darah di tangannya, Harley Ye sekali lagi merenung. Hanya menculik anak-anak di atas umur 1 tahun, apakah dia ingin menggunakannya untuk membuat pil? Harley Ye memikirkan metode pemurnian pil jahat yang pernah dikatakan Freddy Su, itu membutuhkan anak-anak di atas 1 tahun untuk meningkatkan khasiatnya. Untuk waktu yang lama Harley Ye tidak berbicara. Di samping, David Zhao dan pria parubaya berdiri di sana dengan tenang, mereka tidak berani mengeluarkan suara. Pada akhirnya, David Zhao yang memecah kesunyian dan berkata, "Dewa, Apakah sudah menemukan petunjuk?" "Berikan peta kerajaan Zhao," kata Harley Ye. Segera, pria parubaya buru-buru mengeluarkan peta besar dari tangannya, kemudian menggantungnya di dinding sesuai dengan instruksi Harley Ye. Harley Ye melangkah maju dan menatap peta kerajaan Zhao dengan tenang. Tatapannya tertuju pada belasan desa yang dibantai abis dalam beberapa hari terakhir. Jarak desa-desa itu tidak terlalu jauh, beberapa desa saling berdekatan satu sama lain. Setelah beberapa waktu, Harley Ye memalingkan muka dari peta, menatap pria parubaya dan bertanya, "Apakah kamu adalah seorang jenderal?" "Iya, Dewa, aku adalah Adrian Qin, jenderal pasukan Tikmit kerajaan Zhao." Pria parubaya itu berkata dengan hormat. "Kalau begitu dari sudut pandang seorang jenderal, coba kamu ungkapkan pendapatmu tentang hal ini." Meskipun Adrian Qin tercengang, tapi dia tetap mengambil napas dalam-dalam dan berjalan mendekat ke peta. Dia menunjukkan beberapa desa tempat tragedi itu terjadi dan berkata, "Dilihat dari lokasi pembantaian, orang-orang yang membantai datang dari selatan dan terus membantai satu demi satu desa hingga ke utara. Sangat jelas, mereka merasa kuat jadi mereka bertindak sesuka hati." "Lanjutkan," kata Harley Ye dengan datar. Adrian Qin mengangguk, kemudian menunjuk beberapa tempat. "Jika kita dilihat dari rute desa pembantaian mereka, desa-desa ini seharusnya menjadi yang berikutnya. Jika Anda ingin bertindak, maka tempat-tempat ini harus menjadi prioritas utama. Pada saat kapan saja belasan desa ini dibantai." Harley Ye menatap Adrian Qin. "Tengah malam." Adrian Qin berkata dengan sangat yakin, "Menurut tebakanku, kekuatan jahat itu tampaknya hanya muncul di malam hari. Pakaian berwarna darah hanya keluar pada tengah malam." Harley Ye menyentuh dagunya, ada kilatan di matanya, "Mungkinkah penyihir darah?" Harley Ye teringat satu ras aneh, itu merupakan cabang dari klan penyihir kuno, disebut kekuatan jahat oleh para kultivator. Mereka selalu muncul di malam hari dan menghisap darah manusia untuk bertahan hidup, metode yang sangat brutal. Namun kenapa ada aroma pil obat di jubah itu? Harley Ye merenung, mungkinkah seorang master pemurnian pil tingkat tinggi memelihara penyihir darah? Jika demikian, maka hal ini akan menjadi lebih rumit. Setelah merenung lama, Harley Ye berbalik untuk melihat David Zhao. "Ada 3 hal. Pertama, sebelum tengah malam, segera pindahkan penduduk desa dalam jangkauan 50 mil dari beberapa desa yang ditunjuk oleh Jenderal Adrian sebagai pusatnya. Kedua, panggil kembali tentara kerajaan Zhao yang dikirim untuk melakukan pencarian. Orang-orang itu mungkin saja kultivator, tidak peduli seberapa banyak yang pergi, mereka hanya akan mati sia-sia. Ketiga, pastikan untuk menaburkan bubuk api di seluruh desa sebelum tengah malam, semakin banyak semakin baik. Aku akan melakukannya sekarang." Adrian Qin bertindak tegas, dia segera berjalan keluar, tapi saat baru melangkah 1 langkah, dia berbalik dan menatap Harley Ye dengan canggung. "Itu, aku ingin bertanya pada Dewa, apa itu bubuk api?" Bubuk api adalah bubuk yang biasa kalian bilang diekstraksi dari batu giok. Benda semacam itu memiliki aura positif, bisa melawan aura jahat.
Terima kasih Dewa. Adrian Kim memberikan hormat, berbalik dan berjalan keluar dari aula istana. Setelah Adrian Kim pergi, Harley Ye berdiri dengan tenang di depan peta besar itu, tatapannya yang dalam menangkap setiap gunung dan sungai di peta besar itu, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Dewa, apakah Anda datang ke sini sendirian? Di belakang, David Zhao bertanya dengan ragu-ragu. Apakah kamu takut aku tidak bisa menangani kekuatan jahat itu? Harley Ye berkata dengan acuh tak acuh. Tiba-tiba, David Zhao menjadi panik. Aku tidak bermaksud begitu. Harley Ye tersenyum, dia tidak menjawab, matanya masih mengamati peta kerajaan Zhao. Pada akhirnya, matanya tertuju pada sebuah gunung, ada cahaya melintas di matanya. Hanya karena medan di sekitar gunung itu sangat aneh, dikelilingi oleh 3 gunung dan 1 gunung berdiri di tengah. Menurut kultivator itu adalah lokasi misterius, mungkin ada garis lei. Garis lei adalah semacam garis imajiner lurus, menyerap esensi bumi dan mengumpulkan semacam spiritual. Manusia fana dapat memperpanjang nyawa mereka dan para kultivator akan bisa meningkatkan kultivasi. Kerajaan Zhao adalah salah satu dari hampir 100 kerajaan di dinasti Dacu. Walaupun wilayahnya tidak terlalu luas, tapi ada banyak gunung yang terbentang, bisa muncul 3 gunung aneh. Harley Ye juga tidak terkejut. Harley Ye menatap ketiga gunung itu bukan tanpa alasan, karena itu adalah tempat yang bagus untuk pembuatan pil. Energi matahari dan bulan dikumpulkan dari atas. Sumber energinya berasal dari alam semesta. Pil yang dibuat pasti pil dengan kualitas atas. Jika memang ada master pemurnian pil misterius yang mengendalikan penyihir darah untuk melakukan kejahatan, maka ketiga gunung itu pasti memiliki rahasia tersembunyi. Harley Ye menyentuh dagunya. Dewa. Di samping, David Zhao dengan ragu memanggil Harley Ye ketika melihat Harley Ye bergumam sendirian. Katakan saja jika ada sesuatu. Aku sudah memerintahkan untuk mengadakan perjamuan untuk dewa, silakan dewa berpindah ke paviliun Feng Luan. Aku tidak punya waktu untuk makan sekarang. Harley Ye berbalik dan berjalan keluar, dia menepuk-nepuk bahu David Zhao dengan pelan ketika melewatinya dan berkata sambil tersenyum, mengkhawatirkan negara dan rakyat, kamu adalah kaisar yang baik, terima kasih atas jamuan yang disediakan, menyelamatkan orang lebih penting. Setelah mengatakan itu, Harley Ye sudah berjalan keluar dari aula istana. Bersambung.